Dua kebakaran terjadi di ibu kota, salah satunya yang menghanguskan 350 kios pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Pemadam kebakaran dibantu robot untuk memadamkan api. Korban banjir bandang di kawasan Batu Buswa trauma usai banjir bandang yang kembali menerjang kawasan mereka tinggal. Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengungkap ada sejumlah korporasi yang diduga jadi penyebab bencana Sumatera, termasuk dugaan pidana PT TBS yang telah diselidiki Bareskrim Polri. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi seputar longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menyebabkan akses penghubung ke 5 desa terputus. Saya Ihsan Sudorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jakarta, saudara, 2 kebakaran terjadi di ibu kota. Salah satunya di kawasan Jakarta Barat yang menghanguskan 3 rumah warga. Api membakar bangunan semi permanen di bantaran rel kereta. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Petugas dari Sudin Gul Karmat Jakarta Barat pun segera melakukan penyemprotan agar kebakaran tak meluas. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari awal itu ada warga yang melihat, kebetulan sedang belajar di depan sini, melihat asap, tahu-tahu asap tersebut sudah besar, sehingga lapor kepada kami, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat. Setelah itu segera kita luncurkan 4 unit pertama yang kita luncurkan ke TKP gitu. Yang sementara itu rumah tinggal, jadi yang terbakar itu 3 rumah. Sementara di Jakarta Timur, 350 kios pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta hangus terbakar. Api diduga berasal dari kios pedagang plastik. Kebakaran melanda Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. 350 kios pedagang buah hangus terbakar. Menurut salah satu pedagang, api diduga berasal dari kios penjualan plastik yang berada di lantai 2. Api kemudian membesar dengan cepat hingga meluas ke kios-kios lainnya. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api akhirnya bisa dijinakkan dalam waktu kurang lebih 1 jam. 95 personel pemadam kebakaran juga menggunakan foam pada titik-titik api di lokasi tertentu. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan ke TKP sehingga kita lakukan untuk oleh TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa dari benda yang ada di kios tersebut. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan segera mempersiapkan tempat penampungan sementara untuk para pedagang yang terdampak kebakaran. Kebetulan memang kita mengasuransikan ya seluruh kawasan di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan alhamdulillah seluruhnya terhadap kerugian ini nanti bisa di-cover. Dan ini sudah kita inventarisir semua jumlah kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini. Dan kemudian mengenai data pedagang ini kita ada semua di database kita tentunya. Ini segera kita sudah menyiapkan juga untuk memperhitungkan jumlah kios penampungan yang akan kita bangun di tempat penampungan sementara tadi. Akibat kebakaran, aktivitas perdagangan menjadi terganggu. Padahal para pedagang biasanya berjualan selama 24 jam. Tim Liputan Kompas TV.
Kita bergeser ke Sumatera Barat, saudara. Banjir bandang yang menerjang kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah warga mengalami trauma. Terlebih banjir bandang kembali melanda daerah itu. Rumah-rumah yang rusak kini terlihat di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh. Akses jalan pun terputus hingga menyulitkan aktivitas warga di salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah akibat banjir bandang. Warga pun menyampaikan kesulitan mereka lantaran tak ada lagi barang-barang yang bisa diselamatkan selain surat-surat penting. Mereka bahkan berencana untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Warga pun berharap adanya bantuan tempat tinggal dari pemerintah. Tahu-tahunya hari Kamis pagi Allah berkehendak lah. Aduh, tidak berani saya tinggal lagi Pak, trauma malah saya rasanya. Jadi Ibu maunya direlokasi? Mau cari tempat yang baru aja lah Pak, daerah Lima Manis. Rumahnya mencil air tuh Pak, pas dua air besar, saya melihat sendiri tuh. Kan rumah ini pakai kenoping, bakar sebalik. Kelihatan oleh saya tuh rubuhnya, dari rumah kakak di belakang saya lihat. Jadi kami ngucap-ngucap aja Pak, ngaji-ngaji aja lagi. Larinya kemana Ibu hari itu? Ke belakang Pak, di belakang tuh kan kayak pulau jadinya. Tinggi? Di sana udah belakang udah air besar, di sini udah air besar. Jadi gak tinggi itu ada 5 buah rumah di belakang. Berharap sekali kepada pemerintah mohon bantuan atau misalnya ndak pun tanah dijadikan misalnya untuk membangun lah nak Pak. Gitu. Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu demi menyelamatkan 15 orang yang terjebak banjir bandang di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak kurang dari 2 jam, tim berjibaku di tengah arus yang deras di bawah guyuran hujan lebat. Kerja keras tim SAR membuahkan hasil. 15 warga yang terjebak banjir bandang berhasil diselamatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengimbau warga tetap waspada banjir susulan karena potensi curah hujan tinggi masih mungkin terjadi. Tim rescue gabungan itu sudah melakukan mengevakuasi warga sebanyak 15 orang. Kemudian alhamdulillah tidak ada korban ya. Kita menghimbau kepada warga jauhi bantaran sungai, pinggiran-pinggiran sungai yang ada maksudnya bagi warga yang berada di tepi sungai agar jauhi bantaran sungai sebab tingginya curah hujan tak hanya membuat debit air sungai di kawasan Batu Buswak naik. Sejumlah wilayah seperti Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo juga terdampak banjir cukup parah. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Akibat banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat, sejumlah warga tak lagi berani menempati tempat tinggal mereka. Warga pun harus mengungsi. Informasi selengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang. Selamat sore, Rio. Setelah banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, apakah ada rencana relokasi warga? Ya, Ihsan dan juga saudara, tidak hanya banjir bandang yang terjadi kemarin, sebenarnya untuk Kota Padang sendiri ini sudah terdampak banjir bandang sejak tanggal 25 November yang lalu. Jadi rentetannya banjir bandang yang kemarin itu yang hari Minggu sore itu adalah banjir bandang yang keempat kalinya yang menerjang di daerah Batu Buswak. Dan untuk daerah Kota Padang sendiri memang ada beberapa titik kawasan yang terdampak banjir sejak tanggal 25 November yang lalu. Dan titik terparah itu berada di Kecamatan Pauh, tepatnya di daerah Batu Buswak dan juga di daerah Nanggalo untuk daerah banjir. Dan untuk di Batu Buswak sendiri warga memang sudah sejak tanggal 25 November itu warga sudah mengungsi. Tapi dalam beberapa hari ke belakang ini warga yang mengungsi di rumah di daerah di sekolah-sekolah itu sudah dipindahkan oleh Pemko Padang ke daerah tempat di daerah Lubuk Buaya, tempat di mana dahulunya ada mes yang disiapkan untuk karantina warga yang terjangkit COVID. Di sanalah mereka dipindahkan, tapi tidak semua dari warga yang berada di Kecamatan Pauh ini mau untuk dipindahkan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Padang itu sudah memberikan kompensasi di mana warga yang tidak mau untuk pindah ke daerah Lubuk Buaya, mengingat daerahnya cukup jauh dengan daerah Kecamatan Pauh, itu diberikan kompensasi Rp500.000 per bulan agar mereka ini bisa mengontrak untuk sementara waktu rumah yang aman dari daerah terjangan banjir.
Dan untuk pembangunan rumah Huntara sendiri, saat ini Pemkot Padang sudah menyiapkan beberapa titik kawasan lahan, itu yang dengan jumlah luasan lahannya mencapai 3,5 hektar. Dan itu memang dipusatkan di daerah Kecamatan Kototanga. Demikian, Ihsan. Untuk membantu akses di sana, infonya saat ini sudah ada 4 jembatan Bailey yang dibangun. Bagaimana informasi terkininya, Rio? Ya, untuk di daerah Kota Padang sendiri memang belum ada jembatan Bailey yang dibangun, karena di sini untuk dampaknya hanya satu jembatan yang terputus di daerah Gunung Nago. Itu jembatan bukan akses utama tapi jalur alternatif. Dan untuk jembatan yang dibangun ini, yang dari tim gabungan, itu jembatan untuk daerah beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. 2 diantaranya itu jembatan Bailey dibangun di daerah Kabupaten Solo, 1 di Kabupaten Padang Pariaman, dan 1 lagi itu jembatan Bailey dibangun di Kabupaten Pasaman Barat. Dan dalam hal ini memang masih banyak daerah-daerah atau nagari-nagari yang masih membutuhkan akses untuk mempermudah jalur pendistribusian bantuan. Dan untuk itu memang dalam hal ini Kodam Imam Bonjol sudah menyampaikan bahwasannya akan ada rencana penambahan 12 unit jembatan lagi yang nantinya akan disebar atau dibangun berdasarkan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk titik penempatan jembatan-jembatan itu. Mengingat saat dari terjangan bencana ini, dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, itu 17 diantaranya terdampak banjir bandang, di mana daerah terparah itu adalah di daerah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar soal Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengungkap ada sejumlah korporasi yang diduga jadi penyebab bencana Sumatera, termasuk dugaan pidana PT TBS yang telah diselidiki Bareskrim Polri. Anda kembali di Indonesia Update, saudara. Gelondongan kayu yang berserakan usai banjir bandang di Sumatera bukan sekadar sisa bencana, melainkan bukti telanjang kejahatan lingkungan. Hutan digunduli, lahan dialih fungsikan. Lantas bagaimana langkah tegas pemerintah menangani penggundulan hutan? Merespons sorotan publik terhadap dugaan kejahatan lingkungan, pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto menuding praktik pembalakan liar diduga menjadi pemicu bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Prabowo juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya, pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Lentik jemari pemerintah menunjuk pembalak liar membuat sebagian publik menyerengit. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan dan hak asasi manusia, Satya Bumi, menilai upaya penanganan banjir di Sumatera belum menyentuh akar persoalan. Tanpa langkah permanen dan pemulihan menyeluruh, risiko bencana akan terus mengancam wilayah rawan. Dan nanti mereka punya plan untuk membuka pit Tor Ulu Ala di utaranya tambang emas Martabe, maka longsor itu akan datang lagi ke depannya. Banjir mungkin akan datang lagi ke depannya. Jadi pemberhentian sementara ini tidak akan menyelesaikan karena tingkat kecuraman dan juga letak yang ada di patahan Sumatera. Dan kemudian yang kedua, bukan hanya menghentikan izin secara permanen, tapi juga memerintahkan seluruh perusahaan yang ada di sana untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Senada dengan Satya Bumi, dalam program Kompas Petang, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menegaskan, pemerintah perlu mengungkap pelaku pembiaran penggundulan hutan sampai terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pertama adalah instrumen Undang-Undang Nomor 18 tentang P3H, di mana di pasal 104 kalau terjadi dan 106 kalau seandainya ada perbuatan atau kelalaian yang melibatkan kewenangan negara di situ, maka kemudian itu juga ada tindak pidananya. Di 106 tindak pidananya 5 sampai 15 tahun. Jadi yang dikejar saat ini bukan hanya sekedar pelakunya, tapi siapa yang melakukan pembiaran sampai terjadinya penebangan ini. Pengakuan ini dilakukan oleh pemerintah setelah terjadinya bencana.
itu sangat kita sayangkan gitu ya. Karena bukaan hutan ini yang seperti kata Valdo tadi, Bung Valdo tadi menyebutkan bahwa ini bukan sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Maka perlu diuji apakah ada pembiaran dari aparatur negara di sini. Bareskrim Polri menduga sudah ada 110 bukaan baru berdasarkan 10 sampel gelondongan kayu di Desa Garoga dan Angoli. Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan. Lantas, benarkah penggundulan hutan Sumatera buntut pembalakan liar? Atau justru ada regulasi yang terkesan melegalkan penggundulan hutan? Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menyebut akan ada sanksi pidana, sanksi administratif dan juga kewajiban pemulihan keadaan lingkungan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam kerusakan lingkungan. Hal ini sebagai buntut dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar soal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang sidak SPBU di sepanjang jalur mudik Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya usai jeda. Tiga 30 rumah rusak diterjang angin puting beliung di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebagian rumah panggung bahkan rata dengan tanah. Sejumlah warga kini mengungsi ke masjid dan kantor kecamatan setempat. Di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, rumah-rumah hancur akibat tanah bergerak. Mulai dari rumah, masjid, dan fasilitas pemerintah roboh. Sekolah dasar pun terancam ambruk lantaran tanah di halaman ambles 2 meter. Warga berharap segera direlokasi. Ambulans yang sedang mengantar pasien rujukan menabrak tiang lampu lalu lintas di Cambak, Kelurahan Baru, Majene, Sulawesi Barat. Pasien rujukan yang tengah dibawa sempat dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Majene. Kondisi pasien membaik, termasuk sopir, perawat, dan 2 pendampingnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan ambulans lain ke Makassar karena ambulans yang mereka gunakan rusak parah. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, tebing dengan tinggi sekitar 30 meter dan lebar 10 meter longsor hingga menutup jalan penghubung 5 desa di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa longsor terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi hingga mengikis tebing penahan tanah di Kampung Lio, Desa Sirna Jaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak BPBD Kabupaten Sukabumi dan warga kini melakukan pembukaan akses jalan dengan cara manual. UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah melakukan sidak pada sejumlah SPBU di sepanjang jalur mudik Natal dan Tahun Baru. Salah satu SPBU yang disidak merupakan SPBU Kemiri di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pengawasan dan pemeriksaan meliputi pengukuran dan penunjukan angka pada nozzle mesin pompa BBM. Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan tidak ditemukan adanya alat tambahan di dalam nozzle yang berpotensi pada kecurangan. Direktorat Metrologi dari 30 menit sudah Indonesia Update menemani Anda. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.